Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Onik Nursayono. Saya dari Prodi BTK. Saya di sini tugas saya menjadi moderator. Akan menyampaikan apa yang sudah jadi tugas saya. Yang pertama, mempresentasikan mata kuliah pengantar ekonomi yang berjudul Teori Pasar. Di sini akan banyak pembahasan, maka cermatilah sampai akhir video ini. Perkenalkan, nama saya Ayesah Rahmadania dari Prodi Agribisnis dengan NIM 1025010. Saya Yuni Ica Safitri dengan NIM 1025004 dari Prodi Agribisnis. Nama saya Rifki Ramadhani dari Prodi Agribisnis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Agus Rahman dari Prodi Agribisnis. Dan perkenalkan, nama saya Ahmad Afif Mualim dari Prodi BTK. Nama saya Onik Nursayono, saya dari Prodi BTK. Pendahuluan latar belakang. Topik ini diangkat karena memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dan memahami faktor penyebab dan dampaknya. Materi ini dapat menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut. Tujuan pembahasan. Pembahasan ini bertujuan memberikan gambaran yang jelas mengenai penyebab dan akibat perubahan ekonomi agar digunakan sebagai dasar pemahaman lanjutan. Pasar. Definisi pasar. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Pasar dapat berupa tempat fisik seperti pasar tradisional atau pasar modern, atau dapat juga berupa platform online seperti toko online atau marketplace. Fungsi pasar. 1. Fungsi pertukaran. Pasar memungkinkan terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli. 2. Fungsi penentuan harga. Pasar membantu menentukan harga barang atau jasa berdasarkan permintaan dan penawaran. 3. Fungsi alokasi sumber daya. Pasar membantu mengalokasikan sumber daya secara efisien dengan menentukan apa yang harus diproduksi dan berapa banyak. 4. Fungsi distribusi. Pasar membantu mendistribusikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen. 5. Fungsi informasi. Pasar menyediakan informasi tentang harga, kualitas, dan ketersediaan barang atau jasa. Pasar persaingan sempurna. Struktur pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli dan tidak ada satupun yang memiliki kekuatan pasar untuk memengaruhi harga. Ciri-ciri: 1. Banyak penjual dan pembeli. 2. Tidak ada hambatan masuk dan keluar. 3. Perusahaan tidak memiliki kekuatan pasar. 4. Informasi sempurna tentang harga dan kualitas produk. Pasar persaingan sempurna. Kelebihan: 1. Efisiensi produksi. 2. Adanya kebebasan bertindak dan memilih. Kekurangan: 1. Mendorong adanya inovasi. 2. Membatasi pilihan konsumen. Pasar persaingan tidak sempurna. Struktur pasar di mana terdapat beberapa penjual atau pembeli yang memiliki kekuatan pasar untuk mengaruhi harga. Ciri-ciri: 1. Jumlah penjual terbatas. 2. Produk yang dijual homogen atau berbeda-beda. 3. Terdapat hambatan masuk dan keluar pasar. Pasar persaingan tidak sempurna. Kelebihan: 1. Meningkatkan efisiensi produksi melalui skala ekonomi. 2. Meningkatkan inovasi dan kemajuan teknologi melalui investasi dalam penelitian dan pengembangan. Kekurangan: 1. Menyebabkan kesenjangan pendapatan dan kekuasaan pasar yang tidak seimbang. Pasar monopoli. Pengertian pasar monopoli ialah struktur pasar di mana hanya ada satu penjual atau produsen yang menguasai seluruh pasar. Ciri-cirinya: 1. Hanya ada satu penjual atau produsen. 2. Tidak ada substitusi yang terdekat. 3. Tidak dapat dimasuki oleh perusahaan lain. 4. Price setter. Adapun kelebihan dan kekurangan dari pasar monopoli. Kelebihannya adalah: 1. Meningkatkan efisiensi produk. 2. Menghindari produk tiruan dan persaingan yang tidak bermanfaat. Kekurangannya: 1. Kesenjangan dalam pembagian pendapatan. 2. Dapat menyebabkan eksploitasi konsumen. 3. Memburuknya kondisi makroekonomi nasional.
Ada juga yang namanya pasar monopolistik, yakni struktur pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual atau produsen yang menghasilkan produk yang berbeda-beda. Ciri-cirinya, 1. Terdapat banyak penjual atau produsen. 2. Diferensiasi produk. 3. Persaingan promosi yang aktif. Adapun kelebihan dan kekurangan dari pasar monopolistik. Kelebihannya, pasar ini relatif mudah dijumpai oleh konsumen, mendorong produsen untuk terus berinovasi, meningkatkan kepuasan konsumen. Kekurangan, 1. Tingkat persaingan yang tinggi. 2. Dibutuhkan modal yang besar untuk masuk ke pasar monopolistik. Dan yang ketiga, harga relatif tinggi. Pasar oligopoli, pasar yang di dalamnya terdapat beberapa penjual terhadap satu komoditi sehingga tindakan satu penjual akan mempengaruhi tindakan penjual lainnya. Ciri-cirinya, yang pertama, hanya ada beberapa penjual atau produsen. Yang kedua, produk yang dijual dapat homogen atau berbeda-beda. Yang ketiga, penjual memiliki kekuatan pasar yang signifikan. Pasar oligopoli yaitu memiliki kelebihan efisiensi produksi dan memiliki kekurangan. Yang pertama, kesenjangan pendapatan. Yang kedua, menyebabkan kolusi dan kartel. Yang ketiga, menghambat inovasi dan kemajuan teknologi. Pasar input, pasar yang menyediakan faktor produksi seperti SDA, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Ciri-cirinya, yang pertama, berwujud kegiatan. Yang kedua, permintaan dan penawaran dilakukan dalam jumlah besar. Yang ketiga, harga input ditentukan oleh kekuatan pasar. Pasar input juga memiliki kelebihan efisiensi produksi, meningkatkan alokasi sumber daya yang lebih baik, dan memiliki kekurangan eksploitasi tenaga kerja, ketidakstabilan harga input. Data aktual pasar dalam kehidupan sehari-hari. Pasar persaingan sempurna. Pedagang sayur dan cabai di pasar tradisional penjual banyak, produk sama, harga relatif sama. Cabai rawit kurang lebih 60.000 per kilo. Pasar monopoli. PLN sebagai salah satunya penyedia listrik nasional. Konsumen tidak memiliki alternatif penyedia lain. Pasar monopolistik. Produk mie instan seperti Indomie, mie sedap, Sarimi. Produk sejenis tetapi berbeda merek, rasa dan harga. Harga kurang lebih 2.800 sampai 3.200 rupiah. Pasar oligopoli. Operator seluler, Telkomsel, XL, Indosat. Jumlah perusahaan sedikit dan saling mempengaruhi harga pakai data. Pasar input, pasar pupuk dan benih pertanian. Petani membeli pupuk subsidi urea kurang lebih 2.250 per kilo sebagai faktor produksi. Kesimpulan, pasar memiliki struktur yang berbeda-beda, termasuk pasar persaingan sempurna, pasar persaingan tidak sempurna, pasar monopoli, pasar monopolistik, pasar oligopoli, dan pasar input. Masing-masing struktur pasar memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipahami dalam analisis ekonomi. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa kesuksesan bukan tentang apa yang kita ketahui, tapi tentang apa yang konsisten kita lakukan. Demikian isi presentasi kita kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah SWT saja. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.